Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan yang lebih jauh dari antum semua, dari Terengganu menuju Kuala Lumpur, terus landing di Surabaya, nyopir ke Solo, sekarang bisa duduk ngajar di sini. Jadi kalau saya jam segini baru duduk, ya karena baru sampai. Alhamdulillah. Jadi jangan pamer sama saya, Habib, saya datang dari jauh, saya lebih jauh dari antum semua. Jangan mengatakan, Habib, saya datang ke sini perjuangan, saya juga datang ke sini perjuangan, mungkin berjuangnya lebih dari antum semua. Mungkin, ya mungkin. Karena semalam jam segini ini saya masih ada di ujungnya Malaysia, di Terengganu. Pagi sudah ada di Kuala Lumpur, nunggu pesawat, terus terbang, nyampe Surabaya sore. Dari Surabaya nyopir sampai ke sini, tadi jam 8:30 lewat dikit, ya lewat dikit. Merebahkan diri kira-kira 10 menit, kemudian menyegarkan badan kira-kira 10 menit, setelah itu ngajar, insya Allah kira-kira 45 menit. Setuju? Ini setujunya kok nggak jelas gini ya. Nah, saya mau bawa oleh-oleh hasil cari ilmu bersama Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, Malaysia, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyi, Habib Zaid bin Yahya, dan beberapa ulama yang ada di Malaysia yang saya temui, saya dapat ilmu baru buat saya. Ya, ilmu yang saya dapat di tengah-tengah ngajar. Mudah-mudahan berkah manfaat. Malam ini kita akan bahas. Ya, malam ini kita akan bahas oleh-oleh dari Malaysia. Nah, ini judulnya oleh-oleh dari Malaysia. Tentang cinta. Ya, tentang cinta. Cinta ini memang unik, cinta ini memang aneh. 5 huruf yang membuat bahagia, dan 5 huruf yang membuat sengsara. C-I-N-T-A. Gara-gara cinta bisa senyum-senyum sendiri walaupun nggak punya uang. Gara-gara cinta bisa nangis walaupun penuh dengan harta. Gara-gara cinta, wajah seseorang yang buruk rupa dipandang tampannya luar biasa. Gara-gara cinta, wajah kita yang gak tampan, pede, cantik dan gantengnya luar biasa. Gara-gara cinta, seseorang bisa menjadi bertenaga. Gara-gara cinta, seseorang bisa kehilangan tenaga. Tiba-tiba lemas, ya nggak bisa ngapa-ngapa. Gara-gara cinta, saya bisa duduk dan mengajar di sini karena I love you full. Karena aku cinta kalian semua, orang-orang yang cari ilmu. Aku cinta ilmu, aku cinta pencari ilmu, dan aku cinta orang-orang yang punya ilmu. Cinta itu satu amalan yang muncul dalam hati. Ya, amalan yang muncul dalam hati. Sumbernya adalah hati. Karena sumbernya adalah hati, maka pahalanya pun unlimited. Gak bisa diukur.
Amalan yang muncul dari fisik itu bisa diukur pahalanya. Pahalanya bisa diukur. Ada angkanya, ada nilainya. Tapi kalau amalan hati yang namanya cinta ini, Masya Allah, tak bisa diukur. Karena itulah Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, Anta ma'a man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Kamu bersama yang kamu cintai. Anta, kamu, ma'a bersama, man ahbabta, siapapun yang kamu cintai. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama kekasihnya, bersama yang dia cintai. Artinya, kalau kita cinta Nabi Muhammad SAW, otomatis langsung naik pangkat bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta para sahabat, otomatis naik pangkat langsung bersama para sahabat. Kalau kita cinta para wali, otomatis naik pangkat langsung bersama para wali. Padahal kalau dilihat amalnya jauh, bukan amalan para wali. Para wali tahajud, kita regut. Beda tipis ya. Para wali tahajud, kita regut, kita tidur. Para wali zikir, ya, zikirnya banyak, kita juga zikir. Cuma bukan zikrullah, zikir fulus. Ngitung saldo, ya, lihat duit, mikir penghasilan. Para wali sibuk membaca kitab, cari ilmu, kita sibuk membaca pesan yang ada di WhatsApp, yang ada di IG, yang ada di Facebook, dan sejenisnya. Para wali sibuk nyah-nyoh, membagikan harta. Kita sibuk nyah-nyoh, mencari yang bisa diambil untuk dibawa pulang. Sama-sama kerja tangannya. Yang satu begini, yang satu begini. Beda kualitas, beda kuantitas. Kualitasnya beda, kuantitasnya juga berbeda. Amalan kita kalah banyak, amalan kita kalah hebat. Tapi gara-gara 5 huruf yang namanya cinta, tiba-tiba kita bisa bersama para wali. Keren atau enggak keren itu? Keren ya. Makanya kalau kita disuruh memaksimalkan, mana yang harus saya maksimalkan ya? Kalau maksimalkan sholat, yo kalah. Maksimalkan zikir, yo kalah. Maksimalkan sedekah, yo kalah. Prioritasnya mana dulu? Oh, kalau begitu saya mau kelola hati saya. Gimana caranya hati saya punya cinta yang luar biasa kepada para aulia wassolihin dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, Yai, Ustadz, Guru, Habib, lah wong amalnya beda, kok bisa bersama? Gara-gara cinta. Amalnya beda, kok bisa bersama? Hanya karena cinta. Bahkan itu ditegaskan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun amalnya belum sama. Kalau amalnya sama, berarti bukan cinta kaum solihin. Yang mencintai berarti udah jadi orang soleh. Betul ya? Kita ini mencintai orang soleh karena kita punya kesolehan yang masih dikit. Beliau solehnya luar biasa. Kalau amalnya sama, berarti kita sama beliau sama atau beda? Sama. Ya, nah ini beda, kemudian disusulkan, disamakan. Beda, kemudian diletakkan di tempat yang sama. Kok bisa? Rahasianya ilmu yang satu ini. Perlu dibagi atau enggak usah dibagi? Jauh nih, dapatnya di Terengganu ini. Di tengah-tengah ceramah gitu ya. Anta ma'an man ahbabta. Sebetulnya saya rekod
di handphone saya. Cuman mau saya upload dari semalam sampai tadi, ya nggak dapat sinyal, nggak cukup. Kuotanya nggak cukup karena filenya terlampau besar. Mau diupload di sini, udah waktunya pengajian. Nanti insya Allah selesai pengajian saya upload. Tapi sekarang saya ambil poin pentingnya itu saja. Mau enggak? Yakin mau. Jadi begini, misal saya pergi ngajak Ustadz Iis, mengajak Ustadz Iis. Kemudian saya berkunjung ke suatu tempat. Saya bilang kepada orang-orang yang di situ, Ustadz Iis bersama saya. Ustadz Iis bersama saya. Pertanyaan saya, kira-kira Ustadz Iis diperlakukan biasa-biasa saja atau akan diistimewakan? Diistimewakan, betul. Kira-kira jalan masuknya dibedakan atau dibuat sama? Dibuat sama, betul. Lah kalau ternyata saya mau ketemu seseorang, dilihat pakaiannya Ustadz Iis kok berbelepotan, ya karena kena kotoran, kira-kira didiamkan atau dicarikan pakaian baru? Dicarikan pakaian baru, betul tak betul? Loh ini mau bersama Habib nemuin tokoh-tokoh masyarakat, masa pakaiannya seperti ini? Dah kamu ganti dulu, nih pakaian baru. Rezeki atau enggak rezeki? Modalnya apa? Bersama. Diumumkan bersama. Betul begitu? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada seorang sahabat, anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Saat itu Nabi kita Muhammad SAW berbicara bukan kepada seorang sahabat, tetapi berbicara kepada jagat raya. Berbicara kepada seluruh anbiya wal mursalin. Berbicara kepada seluruh malaikat. Berbicara kepada seluruh jin. Berbicara kepada seluruh jamadat, benda-benda yang ada. Benda yang kita anggap hidup maupun benda yang kita anggap mati. Berbicara kepada seluruh makhluknya Allah Ta'ala, orang ini bersamaku kalau dia cinta aku. Anta ma'an man ahbabta. Kalau kamu cinta aku, maka kamu bersama aku. Artinya apa? Nabi mau ngasih tahu, orang ini bersamaku loh. Kalau dia cinta aku, dia bersama aku. Maka seluruh jagat lihat orang tadi. Oh dilihat, belum pantas. Oh amalnya masih bobrok. Tapi udah punya cinta. Udah punya cinta. Maka seluruh yang di jagat raya akan bekerja dandani orang ini jadi pantas. Seluruh yang di jagat raya akan bekerja membuat orang ini jadi pantas. Maka hamba-hamba Allah yang soleh akan sibuk membimbing orang ini jadi pantas. Maka makhluk-makhluk Allah akan sibuk membimbing orang ini jadi pantas. Kenapa? Perintah Nabi Muhammad SAW. Anta ma'aman ahbabta. Perintah tidak langsung. Engkau bersama yang kamu cintai. Artinya Rasul mengatakan, dia bersama aku. Begitu Rasul SAW menyatakan, dia bersamaku, maka seluruh makhluk Allah bersamanya. Selesai. Paham enggak ini? Kok patek enggak dong kenapa nih ya? Ini sesuatu yang Masya Allah. Makanya kadang kita heran ya, modal cinta para wali kok tiba-tiba hidup kita jadi berubah. Yang tadinya kita enggak bisa zikir, tiba-tiba bisa zikir. Yang tadinya kita enggak kenal orang-orang soleh yang mana, tiba-tiba tambah teman orang soleh. Yang tadinya kita enggak ngerti ilmunya sodakoh yang betul bagaimana, tiba-tiba kita rajin sodakoh. Yang tadinya kita sama orang tua biasa-biasa saja, tiba-tiba berubah jadi sayangnya luar biasa. Yang tadinya kita sama sholat itu perhatiannya kurang, lambat laun tiba-tiba sama sholat perhatiannya luar biasa. Kenapa begitu? Karena ada makhluk-makhluk Allah yang bertugas membimbing kita agar kita layak bersama yang kita cintai. Kalau kita cinta Nabi Muhammad SAW, maka makhluk-makhluk Allah itu bertugas bimbing kita agar kita layak bersama Nabi Muhammad SAW.
Makanya jangan meremehkan cinta. Ada orang cinta orang soleh kok tambah dinyinyir. Model awakmu cinta. Cinta itu ya kamu harus seperti dia. Kalau harus seperti yang namanya bukan cinta. Itu mungkin yang dicintai ya. Seperti wali berarti jadi wali. Seperti orang soleh berarti jadi orang soleh. Kalau kita ini kan masih banyak salah. Kita cinta para wali, kita cinta orang-orang yang soleh. Harapannya apa? Agar kita bisa nanti diletakkan dalam kelompok beliau. Bagaimana hukumnya mencintai orang soleh? Ilmu ini yang kedua saya dapatkan dari Habib Ali Zainal Abidin, Malaysia. Ya. Dalam sebuah hadis ada banyak riwayat, yang saya pilih riwayat yang ini. Rasul menyebutkan doa yang biasa dibaca Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud ini nabi yang dikenal paling ahli ibadah. Ya, A'badul Bashar. Sebagai nabi yang paling ahli ibadah. Qala kana a'badal bashar. Rasul menyatakan SAW, Nabi Dawud adalah manusia yang paling ahli ibadah. Makanya puasa yang paling hebat namanya puasa apa? Dawud. Ya puasa Dawud. Zikir yang paling hebat zikirnya siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Ya jibalu. Sampai gunung-gunung disuruh ikut zikir bersama Nabi Dawud. Burung-burung disuruh ikut zikir bersama Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud punya keistimewaan ahli ibadah. Ya ahli ibadah. Salah satu doanya Nabi Dawud yang juga dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar dibaca oleh umatnya, bunyinya adalah sebagai berikut. Gak usah dicatat, nanti kita share. Ya, fokus di sini dulu aja. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ini doa cinta namanya. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta cintamu. Masya Allah. Jadi cinta itu ya minta sama Allah ya. Kalau kita pengen bisa cinta sama Allah, merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya merasakan dicintai oleh Allah Ta'ala, ya minta. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta cintamu. Nah, kenapa kita sholat kok gak bisa khusyuk? Sholat tanpa rasa cinta. Jadi yang ada terpaksa. Yang ada terpaksa. Jadinya beban. Coba sholatnya itu karena cinta. Lain. Aku mau ketemu Allah. Oh beda. Beda. Tapi cinta ini kan enggak semua orang tiba-tiba dapat begitu ya. Makanya kita suruh order, ya minta sama Allah Ta'ala. Request, ya Rabb, saya minta di hati punya rasa cinta kepadamu. Selanjutnya, wa hubba man yuhibbuk. Dan berilah aku ya Allah rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Ya rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Ini nomor satu, cinta pada Allah. Minta rasa cinta kepada Allah. Nomor satu itu. Nomor dua, minta rasa cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor tiga, wal amal ladzi yuballighuni hubbak. Amal yang bisa menyebabkan dapat cintanya Allah Ta'ala. Ini tiga hal nih. Nomor satu minta apa? Cintanya Allah. Nomor dua minta apa? Bisa mencintai orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah. Nomor tiga minta apa? Amal yang bisa menyebabkan kita dapat cintanya Allah. Berarti semua sumbernya dari siapa ini? Dari Allah. Modalnya apa? Minta. Allahumma inni as'aluk. Ya Allah, aku minta kepadamu. Coba tirukan saya. Allahumma inni as'aluka hubbak
wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Alhamdulillah. Hafal semua toh? Alhamdulillah. Nanti kalau belum hafal tinggal YouTube-nya ini selesai, dicari menit keberapa, dipotong, diulang-ulang, selesai. Jadi doa. Ada lanjutannya doanya itu. Tapi dalam beberapa riwayat sampai di situ udah cukup. Nah, lanjutannya apa? Yang kedua, Allahumma ja'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikan cinta kepadamu itu lebih aku cintai dari diriku sendiri, dari hartaku, dan dari air yang dingin yang dibutuhkan saat haus. Orang kalau saat haus nggak ada apa-apa, yang dibutuhkan apa? Air. Jadi kalau punya semuanya, nggak punya air, kira-kira bagaimana? Punya semuanya, tapi nggak punya air, padahal haus. Mati atau nggak mati? Mati. Jadi ketika punya semuanya, butuhnya air, mintanya apa? Air. Nah ini minta sama Allah agar cinta kepada Allah itu lebih kita butuhkan, melebihi air saat kita butuh air. Jadi benar-benar butuh punya rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta pada Allah lebih daripada jiwa kita sendiri. Kehilangan nyawa enggak jadi masalah. Yang penting dapat cintanya Allah. Kehilangan harta enggak jadi masalah. Yang penting dapat cintanya Allah. Kehilangan keluarga enggak jadi masalah. Yang penting dapat cintanya Allah. Sekarang yang terjadi, kehilangan Allah enggak jadi masalah. Yang penting dapat harta. Ngeri. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Nah, sekarang kita kupas doa tadi. Allahumma inni as'aluka hubbak. Dapat cintanya Allah itu, Masya Allah. Ya, kalau kita dapat cintanya Allah, baru jatuh cinta pada manusia, ya jatuh cinta pada manusia, itu hidup dalam kondisi apapun, mengingat yang dicinta, bisa ketawa. Betul ibu-ibu? Bu, ketika ibu masih cinta sama bapak, masih ibu? Yakin? Cinta apa sayang? Oh dua-duanya. Itu katanya kalau cinta itu milik remaja, kalau sayang milik orang tua. Jadi ibu termasuk yang mana? Yang remaja atau orang tua? Orang tua yang jadi remaja. Cinta. Orang itu kalau lagi jatuh cinta, walaupun sendiri, rame rasanya. Walaupun rame, rasanya hanya berdua. Kalau lagi jatuh cinta, semua menjadi berwarna. Hidup menjadi terasa indah. Maka begitu kehilangan kekasihnya, seakan-akan hidupnya jadi hilang. Gemerlapnya dunia menjadi tidak berasa. Hampa yang dirasa oleh jiwa. Itu kata orang yang kehilangan kekasih. Nah, bagaimana dengan seseorang yang mencintai Allah Ta'ala dan dicintai Allah Ta'ala? Jadi ya hidupnya enak. Gak ada yang gak enak. Apapun keadaannya enak. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau dibakar sama Namrud, ya nyantai-nyantai saja. Kalau Allah emang yang mau ngebakar aku ya gak jadi masalah. Ilmuhu bihali kafani an su'ali. Wallah ngerti aku seperti apa kok. Aja mbok tiru lo ya. Urung makom.
belum makomnya. Kita ini makomnya belum sampai di situ, jauh sekali ya, jauh sekali. Tapi kita belajar rasa cinta ini loh. Minta sama Allah Ta'ala, kalau dikasih, alhamdulillah dikasih cinta. Kalau kita udah dapet cintanya Allah, lihat jagat raya ini indah sekali. Ya Allah, ini buatannya Allah ya. Bahkan ketemu manusia, modelnya seperti apapun, kita akan bisa menemukan cinta di situ. Masya Allah, gawenane Gusti Allah. Lihat model seperti apapun, ini ciptaannya Allah. Ya Allah, ini buatannya Allah. Iri, dengki, hasud, hilang semua itu. Kenapa? Yang dilihat, ini miliknya Allah. Gak wani otak-atik, nyenggol gak wani, punyanya Allah ini. Jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dihina, jangan direndahkan, jangan disakiti. Kenapa? Punyanya Allah, buatannya Allah. Ini miliknya Allah. Aku cinta sama Allah. Udah sampai tahap itu? Belum. Jangankan orang lain, bujur di sawang kayak ngono kok. Lawang pasangan hidup saja belum bisa dilihat seperti itu, apalagi orang lain. Nah kalau para wali itu sampai mau bunuh semut aja nggak berani. Ini dikasih nyawa sama Allah ini, makhluknya Allah. Semut aja diregani, dihargai. Kalau kita ya tinggal gintes-gintes apa. Betul ya? Beda orang-orang yang soleh, wali-wali itu. Karena punya rasa cinta pada Allah yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Cinta pada orang-orang yang jatuh cinta kepadamu. Berarti cinta kepada siapa? Para wali. Para wali. Ini dalil kalau ada yang nanya sama jenengan, ngapain toh mencintai para wali? Kenapa toh pajang fotonya orang-orang soleh? Kenapa? Kamu datang acara-acara haul. Kenapa datang haul? Nabi itu ngajari suruh minta rasa cinta pada orang yang cinta sama Allah. Lah itu orang-orang cinta sama Allah. Maka bentuk saya minta rasa cinta dengan saya pajang fotonya. Bentuk saya minta rasa cinta dengan saya hadir majelis-majelisnya. Bentuk saya minta rasa cinta, saya ziarahi setelah meninggal dunia. Bentuk mewujudkan rasa cinta, saya sebut-sebut kebaikannya setelah wafat. Bentuk mewujudkan rasa cinta, saya datang ketika dikenang saat-saat indah masa hidupnya di majelis-majelis hall dan semacamnya. Ini dalil kalau ada orang nanya, ngapain sih kita harus membina rasa cinta sama wali. Lawang Kanjeng Nabi saja minta, kok kamu tidak, kan ya kebangetan toh. Ini doanya siapa tadi? Doanya Nabi Daud, betul? Kemudian sama Nabi Muhammad SAW dijadikan doanya Nabi Muhammad SAW. Nah kalau Nabi Daud minta bisa jatuh cinta sama wali, Rasulullah minta bisa jatuh cinta sama Nabi dan orang-orang soleh. Lah kok kamu tidak minta? Lah saya mbok tiru sopo? Yang kita contoh siapa? Bahkan menganggap orang penting, ngapain cinta sama orang-orang soleh? Manfaatnya apa? Apa manfaatnya jatuh cinta sama orang soleh? Udah lebih baik kita jadikan diri kita soleh. Enggak perlu jatuh cinta sama orang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Ciri-ciri orang yang soleh, kalau dia itu bisa mencintai orang-orang yang soleh. Kalau nggak bisa mencintai orang-orang yang soleh, berarti orang yang salah. Kan pilihannya soleh atau salah. Kalau nggak bisa mencintai orang soleh, berarti orang salah. Nah kalau kita bisa mencintai orang soleh, berarti kita orang soleh. La ya'riful wali illal wali. Nggak mengenal wali Allah kecuali wali Allah. Nggak bisa mencintai wali Allah kecuali wali Allah. Gak bisa mencintai orang soleh, berarti orang soleh. Jadi yang jatuh cinta sama orang soleh, berarti dia punya kesolehan. Dia punya kesolehan. Nah ini penting, ajarkan sama keluarga kita, sahabat kita, anak-anak kita. Yuk kita belajar mencintai orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Masih ada
15 menit. Iya, belum selesai. Monggo diunjuk. Udah habis. Tak jok is. Sama-sama. Alhamdulillah. Manfaatnya apa? Kalau kita itu mencintai orang soleh, manfaatnya apa? Ya tadi itu, anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Misal, kita pengen bisa jatuh cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kita pengen bisa jatuh cinta sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita pengen jatuh cinta sama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita pengen jatuh cinta sama Syekh Khalil Al-Bangkalani. Kita pengen jatuh cinta sama Kiai Hamid Pasuruan. Kita pengen bisa jatuh cinta kepada Habib Ali Kuitang. Kita pengen jatuh cinta pada Habib Ali Al-Attas Bungur. Kita pengen jatuh cinta kepada Habib Husin Al-Haddad Tegal. Pengen jatuh cinta, maka kita pelajari. Sebut-sebut. Oh, Habib Husin Al-Haddad itu semasa hidupnya punya kakak. Kalau ada kakaknya, orang nggak pernah tahu Habib Husin ini siapa. Karena kalau ada kakaknya, Habib Husin berbuat seperti pelayan kepada majikannya. Melayani kakaknya seperti pelayan. Jadi kemana-mana yang megangkan sandal ini nggak boleh orang lain. Habib Husin yang megangkan sandal. Duduknya di luar, kakaknya di dalam, beliau di luar. Kalau tidur, kakaknya tidur di atas dipan, beliau di lantai. Nggak pernah berani tidur di kasur sama-sama kasur, kalau di situ ada kakaknya. Kenapa? Khawatir nanti posisinya lebih tinggi dari kakaknya, nanti termasuk adik yang durhaka pada kakak. Kenapa seperti itu? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, kedudukan kakak tertua itu seperti kedudukan ayah kepada anak-anaknya. Kakak tertua ke adik seperti ayah pada anak-anaknya. Takzimnya, penghormatan sama kakaknya seperti itu. Muncul kita rasa cinta sama Habib Husin Al-Haddad. Oh, Habib Husin ini seperti ini. Begitu muncul nih rasa cinta, ya rasa cinta, maka kalimat Rasul berjalan, SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Padahal kalau dilihat, Habib Husin Al-Haddad, ahli rotib haddad, ahli ilmu, ahli solawat, ahli qiyamul lail, ahli sodakoh, ahli nolong orang. Termasuk ahli nolong orang bagaimana? Ibu saya, paman saya, semua itu sejak kecil yang mengasuh adalah Habib Husin Al-Haddad. Karena kakek saya dari garis ibu adalah tetangganya Habib Husin Al-Haddad, dan kakek saya itu ngabdi, khidmah. Kalau ada tamu yang bagian masakan, ngurusin motong kambing dan lain sebagainya, kakek saya. Tapi kakek saya wafat, ya meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil. Di antaranya paman saya masih dalam perut ibunya. Paman saya yang paling kecil, Pak Lek saya, masih dalam perut ibunya. Sementara kakak-kakaknya juga masih kecil-kecil. Habib Husin ini merasa bertanggung jawab kepada tetangganya, sahabatnya, dan yang khidmah pada beliau, maka semua diambil jadi anaknya. Diurusi semua. Dititip-titipkan, kalau yang perempuan dititipkan ke saudara-saudaranya, bahkan dijadikan anak susu ya, jadikan anak susu. Kemudian yang laki-laki dititipkan di Jakarta di Darul Aitam, diurusi sampai dewasa. Oh ternyata Habib Husin mengayomi anak yatim sedemikian hebat. Sementara kita belum punya sifat-sifat mulia ini, kita belum punya, tapi kita punya cinta. Maka Allah akan merubah kita, akan menjadi punya itu semua. Dirubah sama Allah Ta'ala, karena Rasul bersabda SAW, anta ma'a man ahbabta. Nanti kita akan dibimbing, tiba-tiba suka baca rotib. Nanti kita akan dibimbing, tiba-tiba kita suka sama anak yatim. Nanti kita akan dibimbing perhatian sama tetangga dan keluarga. Nanti kita akan dibimbing jadi suka sama majelis ilmu lebih dari sebelumnya.
Apa yang menyebabkan kita dapat semua ini? Karena kita punya cinta pada satu orang soleh. Bayangkan kalau kita punya banyak. Habib Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan. Di hati kita banyak cinta orang soleh. Masya Allah, supermarket itu. Kalau dicek hati kita supermarket, full orang soleh. Terus manfaatnya lagi apa? Nah, nanti jenengan rasakan kalau di alam kubur. Kalau nggak percaya ya berangkat sih. Tapi ya jangan toh ya, jangan berangkat duluan. Sudah beberapa teman kita ini berangkat duluan ya, Mas Edwin Rus Cahyadi, Pak Syamsul Hadi, ya semoga Allah merahmati keduanya. Dan yang lainnya, amin. Berangkat duluan. Itu kalau mau cerita sama kita ya, mosok kemudian awakmu diparani kabeh, tak kandhani ngono ya. Tambah ngeri kan nanti jadinya. Itu hikmatullah. Kalau yang meninggal yang biasa cinta sama orang soleh ini kemudian suruh cerita, manfaatnya apa? Suruh cerita. Maka kita akan sibuk diri kita cari orang soleh mana yang akan ku cintai ya. Karena terlampau banyak orang soleh, pol-polan akeh. Kalau klub sepak bola kan nggak banyak ya. Kamu pilih mana? Juventus, Liverpool, apa-apa? Skuitro gak ganti-ganti. AC Milan, Liverpool, Juventus, apalagi itu. Dari zaman saya masih SMA sampai sekarang ya gak ganti-ganti. Betul kan? Kalau orang soleh, produk tiap hari ada itu. Ya tiap hari ada. Lengkap. Contohnya, wah banyak contoh nanti. Nanti jenengan tambahkan cinta orang soleh, nanti saya kalah soleh nanti. Ya, itu orang-orang soleh yang kita cintai, jangan dikira nggak nyambung. Jangan dikira nggak nyambung. Hati ini lain. Deng, nyambung itu. Jadi begitu kita ingat sama orang soleh yang sudah meninggal dunia, itu berarti kita lagi diingat sama orang soleh yang meninggal dunia di alam sana. Nyambung. Jadi nggak ada yang cuman satu arah ingatannya. Kalau kita menyebut, berarti kita lagi disebut. Kok begitu? Iya. Karena Allah mengatakan, siapa yang mengingatku, aku mengingatnya. Siapa mengingatku di suatu kumpulan, aku akan ingat dia, aku akan sebut dia di kumpulan yang jauh lebih hebat dari kumpulannya disebut. Nah begitu kita nih suka baca Al-Fatihah untuk Syekh Fulan, Sodakoh untuk Syekh Fulan, niat untuk orang-orang soleh tersebut, Masya Allah, yang di sana terima kiriman, paket, dari siapa? Novel Al-Idrus. Dari siapa? Novel Al-Idrus. Dari siapa? Novel Al-Idrus. Setelah Novel Al-Idrus itu umurnya lebih dari 100 tahun, sehat walafiat, kan tetap harus berangkat toh ya. Berangkat ke alam barzah. Maka di alam barzah sana yang biasa saya kirimi, mapak semua. Ya, mapak semua. Seperti ketika saya mau ke Malaysia, itu semua mau mapak, tapi saya sembunyikan biar nggak dipapak. Nah, karena kalau sudah dipapak nanti saya nggak bisa kemana-mana. Terikat sama sahabat. Saya suka jalan sendiri ya, bergerak dalam senyap, ya bergerak dalam senyap. Mampir Bib, ayo ke rumah saya, ayo begini, bla bla. Apalagi teman-teman YouTube yang begitu paham, Bib mampir rumah saya, kan semua begitu. Ini kalau kita cinta sama orang solehnya banyak, itu nanti orang-orang soleh akan rebutan mapak kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ayo ke tempat saya, ayo. Masya Allah. Syekh Abi Hasan Asyadzili, ayo ke tempat saya. Sahabat Nabi kalau kita ada yang kita cintai benar gitu ya, nyantol di hati, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, udah kamu sama saya, biar saya yang urus. Dikencerno alam barzah. Belum sempat kita masuk rumah kita, udah dikelilingin kemana-mana. Nah tapi kok enggak punya cinta orang soleh, pelonga-pelongo. Sepi, dah enak. Ya sepi, pelongo. Makanya cinta orang soleh ini penting gitu. Bib, tapi ini kan, ya namanya iman. Ya namanya iman. Kalau kamu percaya ya lakonono. Kalau enggak percaya ya keterlaluan. Ya keterlaluan karena begitu banyak ya anjuran,
perintah, bahkan sampai dicontohkan Nabi saja berdoa, padahal beliau ashlahus sholihin, manusia yang paling soleh itu Nabi Muhammad SAW. Itu masih minta, ya Allah, beri aku rasa cinta pada orang-orang yang jatuh cinta kepadamu. Masya Allah. Nah kok kita biasa-biasa saja. Makanya kalau kita kok nggak bisa mencintai orang soleh, nangis. Kok kayak gini hatiku yo. Ono wali jenenge Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, aku kok biasa-biasa wae. Ono wali jenenge Imam Ghazali, kok aku yo gak tertarik. Ono wali jenenge Habib Ali Al-Habsyi, kok aku yo biasa-biasa wae. Tahu di Solo itu ada almarhum Mbah Barid, Mbah Mubarid. Ya, Mbah Mubarid, Mbah Barid. Tuh saya cinta sama beliau, tak amalkan sampai sekarang itu. Mbah Barid itu kan istiqomah cari ilmu dan istiqomah ngajar sampai meninggal dunia. Salah satu wiridnya Mbah Barid itu kalau naik sepeda, aja mbak amalna ya, engkau cepet kabeh gue ya. Mbah Barid kalau naik sepeda itu ngayuhnya begini, ya qarib, qaribna kulla ba'id, ya qarib, qaribna kulla ba'id, ya qarib, qaribna kulla ba'id. Kalau cerita sama saya begitu tuh. Terus hehehe, alhamdulillah, itu Mbah Barid. Cerita titik alhamdulillah. Ya qaribna kulla ba'id. Nah kemarin di Malaysia, boleh saya cerita dikit? Saya itu jam 7:30 sudah waktunya berada di Terengganu. Sementara jam 2 siang, saya itu masih ada di Kuala Lumpur. Sementara perjalanan dari Kuala Lumpur ke Terengganu naik mobil, itu 5 jam lebih. 5 jam lebih. Artinya, kalau toh sampai ke Terengganu, ya pas waktu 7:30. Tentunya kan lelahnya luar biasa, capek. Setelah itu harus ikut majelis, haul, ceramah, dan lain sebagainya. Akhirnya saya, panitianya bingung, ini Habibnya sampainya jam berapa ini? Ya panitianya bingung, saya jawab, tenang, santai. Ya, muka-muka gak ngundang meneh ya. Tenang, santai gitu ya. Jam 2 masih di Kuala Lumpur, tenang Bib, santai gitu. Di mobil langsung saya praktekkan ilmunya Mbah Barid. Itu bacanya cuma 3 kali, coba kalau bacanya 100 kali, lebih cepat lagi itu. Ya qarib, ya saya kan gak boleh nyopir sama teman saya yang jemput itu. Saya bilang, Bib bisa kebut. Wah saya nggak bisa kebut, nggak biasa laju, slow saya ini, pelan-pelan. Ya sudah, insya Allah sampai, ya insya Allah 5 jam sampai, 3 jam. Saya tawar ya, insya Allah 3 jam sampai. Ya qarib, qaribna kulla ba'id, ya qarib, qaribna kulla ba'id, ya qarib, qaribna kulla ba'id, bijahi Mbah Barid. Sama tak iling-iling Mbah Barid, bijahi Mbah Barid. Cintaku pada Mbah Barid ya Rabb, berkat zikir asma, ya qarib, qarib kuna ba'id, 3 jam ya Allah. Habis itu saya nyesel ya, ngapain jaluk tolong jam, orang jam ngono ya. Subhanallah, 3 jam nyampe lokasi, itu yang nyopir bingung, ini seumur hidup belum pernah ini. Kuala Lumpur, Terengganu 3 jam nih, belum pernah ini. Padahal lajunya ya biasa-biasa saja. Saya mesem, Mbah Barid, pancen oke. Ya, bijahi Mbah Barid, praktek nonggo. Mbah Barid, Mbah Barid itu Masya Allah, cilik, lucu Masya Allah. Tapi semangatnya luar biasa. Itu baru satu, kamu kenal orang soleh. Lah kalau punya banyak, kulaan tuh ya, asik. Tawasul kan itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tawasul dengan orang soleh, kita pakai. Enak atau enggak enak? Enak. Nanti kalau saya buka semua di sini, ya repot. Contoh-contoh. Itu, gimana hati punya itu? Punya rasa cinta sama orang soleh. Ya punya rasa cinta sama orang soleh. Hidup nanti jadi tenang. Apapun problem itu enggak problem. Ya, apapun problem enggak problem. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu pernah mengatakan kalimatnya seperti ini. Man khadamana khadamnah. Siapa yang melayani kami, kami akan melayani mereka. Wena epol. Jadi kalau jenengan biasa buat manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus merawat majelis-majelisnya orang-orang soleh di alam barzah sana itu akan melayani kita, di dunia dan di akhirat.
Kalau mau tahu ya, mangka tahu sih. Di akhirat sana, kalau di dunia kan sudah kelihatan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi yang enggak masuk akal. Enggak bisa dilogika. Yang enggak bisa dilogika. Berkat siapa ini? Berkat hamba-hamba Allah yang soleh. Memang Allah mensyariatkannya begitu. Ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih dikasih keistimewaan. Dikasih sama Allah fadl, kemuliaan. Kita disuruh minta tolong ke sana. Sana minta tolong sama dia. Minta tolong sama dia. Memang seperti itu. Itu namanya sunnatullah fil alam. Ada yang diberi kemuliaan lebih, ada kemuliaannya di bawahnya. Ini di bawahnya, tapi dia punya kemuliaan satu lagi yang lebih tinggi. Agar satu sama lain saling menghargai. Sampai di sini jelas? Dah, alhamdulillah. Ini oleh-oleh dari Malaysia. Doanya insya Allah akan saya share di Instagram saya, sama di status WhatsApp insya Allah. Ya, status WhatsApp sama yang subscribe YouTube saya, insya Allah akan dapat nanti di postingan. Ya, di postingan. Doa ini. Doa Nabi Dawud alaihi salam. Amalkan ini ya, amalkan ini dalam doa-doa sholat kita ya, doa-doa sholat kita. Nah itu, kalau mau tanya Instagramnya Habib Novel yang mana, yang itu. Habib Novel Alidrus Official. Ya, Habib Novel Alidrus Official. Yang belum follow, boleh follow sekarang. Kenapa Habib Novel pakai IG lagi? Karena banyak IG yang bukan official, pakai nama saya. Pernah ada yang ditanya sama jamaah, kemudian menjawab. Nah, dikira jamaah, ya itu yang jawab adalah saya. Padahal yang jawab bukan saya, itu orang yang buat IG. Maka untuk menghindari fitnah, saya buat itu, Habib Novel Alidrus Official. Sehingga ngerti, oh kalau yang di situ memang Habib Novel langsung. Kalau yang lain, teman-teman yang baik, yang sudah membantu menyebarkan dakwah kita ke segala penjuru. Tapi biar nggak ada fitnah ya, biar nggak ada fitnah. Udah cukup? Jam 10 lewat 4 menit. Kok nggak mau merasa cukup, kenapa ini? Belum kenyang? Ya belum makan. Betul ya, kalau belum kenyang memang belum makan. Insyaallah pengumuman dari saya, kepada siapapun yang mau ikut andil ya, siapapun yang mau ikut andil untuk pelunasan tanah yang kita gunakan menjadi aula Majlis Ar-Raudhah yang sedang dibangun, dan untuk pembangunannya serta segala kegiatan Majlis Ar-Raudhah apapun bentuknya, maka antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Nominalnya sakarepmu, lebih banyak lebih bagus. Betul ya? Lebih banyak lebih bagus. Beb, saya kalau banyak enggak ikhlas, ya itu yang lebih bagus. Yang kamu mengeluarkannya kepeksa, itu lebih bagus. Yang mengeluarkannya sama berat ya, itu yang lebih bagus. Kalau enteng-enteng saja, masih enteng, ya itu baik, tapi kurang bagus. Karena sabda Nabi SAW, sedekah yang terbaik, atau hadiah yang terbaik, yang kita itu lagi butuh dan kita mengeluarkannya berat dan kita takut miskin. Meski pol-polan Nabi itu. Nah kalau nominalnya bebas, mau Rp1 boleh, Rp2 boleh, Rp10 boleh. Tapi kalau Rp10 kan nggak bisa ditransfer ya. Ya minimal transfer kalau nggak salah 10.000. Kelihatannya nggak seberapa, tapi itu nanti insya Allah menyenangkan orang banyak. Minimal ya paling sedikit, antum bisa lihat yang hadir majelis ini senang dengan majelis ini, betul atau betul? Nah, yang nonton juga senang. Transfer yang ada itu digunakan untuk bayar listrik diantaranya. Listriknya majelis ini tidak banyak, hanya kurang lebih 60.000 watt. Didik toh? Didik. Ya, kemudian untuk internet. Ya, internet bulanannya sedikit kok, enggak banyak. Hanya kurang lebih 3-4 juta. Enggak banyak. Ya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bersama-sama ya, yang bisa doa, tim doa ndongakno Ustaz Iis tadi tim doa
baca salawat munjiah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, sampai akhir baca salat munjiah. Silakan, saya Habib ikut andil, tiap hari saya mau bacakan munjiah untuk Majelis Ar-Raudhah 1000 kali. Wah, jazakumullah khairan. Ustaz Is aja enggak mampu. Jenengan mampu begitu ya, alhamdulillah. Habib saya mampunya ikut doa habis sholat, silakan. Habib saya bisa ikut andil juga dalam bentuk nominal, silakan apapun. Tapi yuk punya semangat, ikut ngurusi majelis. Ya, ikut ngurusi majelis. Saya berusaha semuanya saya lakukan. Golek duit ya tak lakoni, ngajar ya tak lakoni, melu kerja bakti ya tak lakoni, jadi insinyur ya tak lakoni. Ya, jadi sopir ya tak lakoni. Kenapa? Because aku rakus pahala. No iso tak pek kabeh. Ya kalau bisa mau saya makan semua ganjaran itu. Karena sekarang ini kan waktunya kita nandur. Panen besarnya nanti di akhirat. Tapi kalau ada tandurannya kan adem ya. Orang itu di sawah kalau belum panen pun lihat hijau kan ya enak juga kan. Makanya nikmatnya itu walaupun belum panen sudah terasa. Pohon mangga belum ada manfaatnya enggak? Ada. Makanya kalau ada orang mengatakan, Beb panennya di akhirat, panen besar di akhirat, tapi di dunia kamu akan merasakan iup pane, ademnya kamu akan rasakan. Banyak manfaat yang akan kita rasakan dari semua amal-amal kebajikan yang kita lakukan. Nah, siapapun yang ingin ikut andil, tafadhol silahkan, insya Allah jadi amal yang berkah dan manfaat. Buat Mas Novel Al-Idrus, kamu bantu 1 rupiah sama kamu bantu 2 triliun, sama saja. Enggak ngaruh buat saya. Jangan kamu kira kalau kamu bantu 2 triliun terus tak sembah ngono. Tak, wow Masya Allah, nyurang baik. Ora, podo wae. 1 triliun tak sembah jadi wong apik. Kamu orang baik. 1 rupiah juga saya katakan, kamu orang baik. Saya enggak pernah lihat angka, tapi no akeh nyat pancen nyenengno ya. Kalau banyak itu menyenangkan karena bisa menyenangkan orang banyak. Terima kasih kepada Korem Solo. Ya, kepada Komandan Korem Solo dan jawatannya, jazakumullah khairan yang hari ini telah ikut andil menyumbang Majelis Ar-Raudhah granit ya sebanyak 400 meter persegi. Ya, 400 meter persegi. TNI ngewangi ngei granit. 400 meter persegi. Semua pengen ikut andil tanpa proposal. Ya, enggak pakai proposal. Ngerti di sini majelis digunakan untuk orang banyak. Ya, pengen saya ikut andil juga Habib. Alhamdulillah tadi dikirim di hari Jumat maghrib tadi nyampe. Jazakumullah khairan. Dan untuk semua yang sudah membantu siapapun itu, terima kasih banyak. Saya cuman bisa mendoakan lemah teles Gusti Allah engkang bales, lemah garing Gusti Allah engkang paring. Jazakumullah khairan fid dunya wal ukhra. Insyaallah jadi amal yang berkah manfaat ilal jannah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan zikir, sholawat, doa sebagaimana biasanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام
واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاكم الله خيرا. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.